Berikut ini adalah contoh matriks silabus untuk modul literasi digital dengan pokok bahasan yang Anda berikan. Minggu ke, pokok bahasan. Sabtu, pengenalan literasi digital. Dasar-dasar pembuatan konten digital. Pentingnya literasi digital. 2. Sistem manajemen konten. Pengertian dan fungsi. Penerapan dalam konteks digital. Literasi pembelajaran online. Konsep dan teknik literasi online. Keuntungan dan tantangan. 4. Etika belajar online. Prinsip-prinsip etika online. Tindakan positif dan negatif. 5. Keamanan belajar online. Ancaman keamanan online. Langkah-langkah menjaga keamanan. 6. Komunikasi belajar online. Jenis-jenis komunikasi online. Membangun hubungan yang efektif. Setiap minggu dapat diisi dengan aktivitas pembelajaran, tugas, atau diskusi yang relevan dengan pokok bahasan yang telah ditentukan. Semua matriks silabus ini dapat masuk dalam penyusun. Tentu berikut adalah penjelasan detail untuk setiap pokok bahasan dengan pendekatan dialogis. FLI 1. Pengenalan literasi digital. Hai teman-teman, hari ini kita akan mulai mempelajari tentang literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengakses informasi secara efektif dalam konteks digital. Pertama-tama, kita akan membahas tentang dasar-dasar pembuatan konten digital. Ini penting karena di era digital seperti sekarang, banyak sekali konten yang dibuat dan dikonsumsi secara online. Kita akan belajar tentang berbagai jenis konten digital dan bagaimana cara membuatnya dengan baik. Halo semua, kita sudah selesai mempelajari dasar-dasar pembuatan konten digital. Sekarang kita akan beralih ke topik berikutnya, yaitu sistem manajemen konten. Apakah kalian pernah bertanya-tanya bagaimana cara mengatur konten digital dengan baik? Nah, itu sebabnya kita perlu memahami tentang sistem manajemen konten. Kita akan belajar tentang pengertian sistem manajemen konten, fungsinya, dan bagaimana menerapkannya dalam konteks digital. Siap untuk menjadi ahli dalam mengatur konten digital? 3. Literasi pembelajaran online. Hai semuanya, kita sekarang akan membahas tentang literasi pembelajaran online. Literasi dalam pembelajaran online sangat penting untuk bisa sukses dalam belajar di era digital ini. Kita akan belajar tentang konsep dan teknik literasi online, serta mengidentifikasi keuntungan dan tantangan dalam pembelajaran online. Yuk bersiap-siap untuk menjadi ahli dalam belajar secara online. Etika belajar online. Assalamualaikum teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang belajar online. Kita semua tahu betapa pentingnya berperilaku dengan etika saat belajar secara online. Kita akan mempelajari prinsip-prinsip etika online dan bagaimana kita bisa melakukan tindakan positif, serta menghindari perilaku negatif dalam lingkungan belajar online. Yuk, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan belajar online yang santun dan produktif. Keamanan belajar online. Halo semua, hari ini kita akan membahas tentang keamanan belajar online. Dalam dunia digital yang terus berkembang, keamanan online menjadi hal yang sangat penting. Kita akan membahas berbagai ancaman keamanan yang mungkin dihadapi saat belajar online, serta langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk menjaga keamanan kita secara online. Mari kita belajar bersama untuk tetap aman di dunia digital. 6. Komunikasi belajar online. Hai teman-teman, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi belajar online. Komunikasi merupakan kunci dalam proses pembelajaran, termasuk dalam konteks belajar online. Kita akan mempelajari berbagai jenis komunikasi online yang digunakan dalam pembelajaran, serta bagaimana membangun hubungan yang efektif dengan sesama peserta didik dan pengajar. Yuk, mari kita tingkatkan kemampuan komunikasi kita untuk meraih kesuksesan dalam belajar online. Semoga penjelasan dialogis ini membantu dalam memahami setiap pokok bahasan dengan lebih baik. Tentu mari kita jelaskan masing-masing pokok bahasan dengan pendekatan filosofis, prinsip-prinsip, strategi, metode, teknik, dan langkah-langkah aplikasinya. Pengenalan literasi digital. Filosofi, literasi digital berasal dari gagasan bahwa dalam era digital ini, kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengakses informasi secara efektif merupakan keahlian yang sangat penting untuk dimiliki. Prinsip-prinsip inklusivitas memastikan semua orang memiliki akses dan kesempatan untuk mengembangkan literasi digital mereka. Kritisisme mendorong kemampuan untuk menganalisis informasi secara kritis dan menyaring konten yang tidak valid. Kreativitas menggalakkan kemampuan untuk membuat konten digital yang inovatif dan bermanfaat.
Strategi pendidikan formal dan informal mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan formal dan menyediakan pelatihan informal kepada masyarakat umum. Kolaborasi antar sektor, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital secara holistik. Metode, penggunaan studi kasus, diskusi kelompok, dan proyek kolaboratif untuk mendemonstrasikan konsep dan aplikasi literasi digital. Teknik-teknik, pemahaman tentang media sosial, like evaluasi sumber informasi, dan pembuatan konten digital. Langkah-langkah aplikasi. 1. Identifikasi kebutuhan literasi digital dalam masyarakat. 2. Desain kurikulum yang mencakup aspek-aspek kunci literasi digital. 3. Pelatihan untuk pendidik dan fasilitator yang akan menyampaikan materi literasi digital. 4. Evaluasi terus-menerus untuk memastikan efektivitas program literasi digital. Mari kita lanjutkan dengan pokok bahasan kedua, yaitu Sistem Manajemen Konten. Filosofi, Sistem Manajemen Konten (CMS) bertujuan untuk mengatur dan menyusun konten digital secara efisien dan terstruktur. Filosofi di balik CMS adalah memberikan akses yang mudah dan cepat terhadap informasi yang relevan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam berbagai konteks, mulai dari bisnis hingga pendidikan. Prinsip SIP, keterbukaan, memastikan sistem dapat diakses dan digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan. Fleksibilitas, memungkinkan penyesuaian dan pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Keamanan, melindungi konten dari akses yang tidak sah dan menjaga integritas informasi. Strategi, identifikasi kebutuhan pengguna, memahami kebutuhan pengguna akhir untuk merancang sistem yang sesuai. Pemeliharaan dan pembaruan berkala, melakukan pemeliharaan rutin dan pembaruan perangkat lunak untuk memastikan kinerja yang optimal. Implementasi CMS yang sesuai, memilih dan mengimplementasikan CMS yang paling cocok dengan kebutuhan organisasi atau proyek tertentu. Pelatihan pengguna, memberikan pelatihan kepada pengguna tentang cara menggunakan CMS dengan efektif. Teknik-teknik, pengaturan konten, membuat, mengedit, dan mengatur konten digital dalam CMS. Manajemen hak akses, mengatur hak akses pengguna untuk memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses atau mengubah konten tertentu. Langkah-langkah aplikasi. 1. Analisis kebutuhan organisasi atau proyek. 2. Pemilihan CMS yang sesuai berdasarkan analisis tersebut. 3. Implementasi dan konfigurasi CMS sesuai dengan kebutuhan. 4. Pelatihan pengguna tentang cara menggunakan CMS. 5. Pemeliharaan rutin dan evaluasi kinerja CMS secara berkala. 3. Literasi pembelajaran online. Filosofi pembelajaran online menekankan pentingnya pemahaman dan penguasaan terhadap kemampuan belajar secara efektif dalam lingkungan digital. Ini berakar dari pemahaman bahwa teknologi telah mengubah cara kita belajar, dan untuk berhasil di era digital ini, kita perlu mengembangkan keterampilan khusus untuk belajar secara online. Prinsip-prinsip kemandirian belajar mendorong peserta didik untuk mengambil inisiatif dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Kolaborasi, menggalakkan kerjasama antara peserta didik dan fasilitator serta sesama peserta didik. Fleksibilitas, menyediakan fleksibilitas dalam akses dan penyebaran materi pembelajaran. Strategi, desain pembelajaran yang responsif, menciptakan pengalaman pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan individu dengan menggunakan teknologi yang sesuai. Integrasi alat pembelajaran online, mengintegrasikan alat-alat pembelajaran online seperti platform pembelajaran, forum diskusi, dan konten interaktif. Metode, pembelajaran terarah, menggunakan panduan pembelajaran yang terstruktur dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Proyek kolaboratif, mengorganisir proyek-proyek kolaboratif yang memungkinkan peserta didik untuk belajar secara aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran online. Teknik-teknik pembelajaran berbasis masalah, menggunakan studi kasus atau masalah dunia nyata untuk merangsang pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Diskusi online, menggunakan forum diskusi atau grup diskusi untuk memfasilitasi komunikasi antara peserta didik dan fasilitator. Langkah-langkah aplikasi. 1. Identifikasi kebutuhan dan tujuan pembelajaran online. 2. Desain kurikulum dan materi pembelajaran yang sesuai. 3. Integrasi alat-alat pembelajaran online yang relevan. 4. Pelaksanaan pembelajaran online dengan memanfaatkan metode dan teknik yang telah ditentukan. 5. Evaluasi dan pembaruan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran online.
Ayo kita teruskan dengan menjelaskan pokok bahasan berikutnya, yaitu etika belajar online. Filosofi. Etika belajar online muncul dari kesadaran akan pentingnya perilaku yang etis dan bertanggung jawab dalam lingkungan pembelajaran digital. Filosofi di balik etika belajar online adalah membangun komunitas pembelajaran yang aman, hormat, dan berbudaya di dunia maya. Prinsip-prinsip menghormati privasi. Memahami dan menghormati privasi peserta didik dan sesama pengguna online. Keterbukaan dan kejujuran, berkomunikasi dengan jujur dan terbuka, serta menghindari plagiarisme atau penipuan akademik. Menghargai keragaman, menghargai dan memperlakukan semua peserta didik dengan adil dan tanpa diskriminasi. Strategi pendidikan dan penegakan, memberikan pendidikan tentang etika belajar online dan menerapkan aturan serta sanksi untuk pelanggaran etika. Pembangunan budaya, membangun budaya yang mendorong dan mempromosikan perilaku etis dalam pembelajaran online. Metode studi kasus, menganalisis studi kasus tentang pelanggaran etika belajar online dan mempertimbangkan dampaknya. Diskusi reflektif, mendorong peserta didik untuk merenungkan dan mendiskusikan tentang perilaku etis dalam konteks pembelajaran online. Teknik-teknik, penilaian adil, menggunakan kriteria penilaian yang adil dan transparan untuk semua peserta didik. Penggunaan sumber informasi yang sah mendorong penggunaan sumber informasi yang sah dan akurat dalam pekerjaan akademik. Langkah-langkah aplikasi, saat pembentukan aturan dan norma etika belajar online. 2. Pendidikan dan pelatihan tentang etika belajar online bagi peserta didik dan pengajar. 3. Penerapan aturan penegakan terhadap pelanggaran etika. 4. Mendorong refleksi dan diskusi tentang perilaku etis dalam pembelajaran online. 5. Evaluasi dan penyesuaian aturan, serta proses penegakan secara berkala. Mari kita lanjutkan dengan menjelaskan pokok bahasan berikutnya, yaitu keamanan belajar online. An 5. Keamanan belajar online. Keamanan belajar online muncul dari kebutuhan untuk melindungi peserta didik dan lingkungan pembelajaran dari berbagai ancaman dan risiko yang ada di dunia digital. Filosofi di balik keamanan belajar online adalah memberikan lingkungan pembelajaran yang aman, terpercaya, dan dapat dipercaya bagi semua peserta didik. Prinsip perlindungan data. Memastikan bahwa data pribadi peserta didik terlindungi dan tidak disalahgunakan. Pencegahan ancaman cyber, mengambil langkah-langkah untuk mencegah serangan cyber seperti malware, phishing, dan serangan denial of service DDoS. Kesadaran dan pelatihan, mendorong kesadaran dan memberikan pelatihan kepada peserta didik tentang praktik keamanan digital yang baik. Strategi keamanan sistem. Memastikan bahwa sistem pembelajaran online dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan yang memadai, seperti enkripsi data dan proteksi terhadap serangan cyber. Kesadaran dan edukasi, memberikan pelatihan tentang keamanan digital kepada peserta didik, pengajar, dan staf terkait. Metode, simulasi serangan, melakukan simulasi serangan cyber untuk menguji kekuatan sistem keamanan dan melatih respons terhadap ancaman yang mungkin timbul. Analisis risiko, melakukan analisis risiko secara teratur untuk mengidentifikasi potensi kerentanan dalam sistem dan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang sesuai. Teknik-teknik, penggunaan perangkat lunak keamanan, menggunakan perangkat lunak antivirus, firewall, dan perangkat lunak keamanan lainnya untuk melindungi sistem dan data. Otorisasi akses, mengatur dan memantau akses ke sistem dan data hanya untuk pengguna yang berwenang. Langkah-langkah aplikasi. 1. Audit keamanan sistem secara berkala. 2. Pelatihan keamanan digital untuk peserta didik dan pengajar. 3. Implementasi kebijakan keamanan yang jelas dan jelas, merespons cepat terhadap insiden keamanan yang terjadi. 5. Evaluasi dan penyesuaian strategi keamanan berdasarkan perkembangan teknologi dan ancaman keamanan yang baru. Sekarang mari kita 6. Filosofi. Komunikasi belajar online muncul dari pemahaman bahwa interaksi antara peserta didik dan pengajar, serta antara sesama peserta didik merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran. Filosofi di balik komunikasi belajar online adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang kolaboratif, mendukung, dan interaktif di dunia digital. Prinsip-prinsip keterbukaan mendorong pertukaran gagasan, pendapat, dan umpan balik secara terbuka dan transparan. Aktif dan responsif, mendorong partisipasi aktif dari semua peserta didik dalam diskusi dan kegiatan pembelajaran online. Empati,
Memahami dan menghargai perspektif dan pengalaman individu dalam komunikasi online. Strategi, fasilitasi komunikasi, menyediakan platform komunikasi yang mudah digunakan dan mendukung berbagai jenis interaksi, seperti forum diskusi, obrolan langsung, dan kolaborasi online. Penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi seperti video konferensi dan aplikasi berbasis cloud untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi online. Metode, diskusi online, menggunakan forum diskusi atau obrolan langsung untuk memfasilitasi komunikasi antara peserta didik dan pengajar. Proyek kolaboratif, mengorganisir proyek-proyek kolaboratif yang memungkinkan peserta didik untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas atau proyek. Teknik-teknik pemberian umpan balik, memberikan umpan balik yang konstruktif dan informatif untuk memperbaiki pemahaman dan kualitas pekerjaan peserta didik. Pemantauan dan evaluasi, memantau interaksi dan partisipasi peserta didik secara online untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi dan memperbaikinya jika diperlukan. Langkah-langkah aplikasi. Sabtu, pembelajaran tentang penggunaan platform komunikasi online. 2. Mendorong partisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan kolaboratif. 3. Memfasilitasi pertemuan atau sesi video konferensi untuk komunikasi langsung antara peserta didik dan pengajar. Memberikan pelatihan tentang cara memberikan umpan balik yang efektif dan membangun hubungan yang baik dalam komunikasi online. 5. Evaluasi dan penyesuaian terus-menerus terhadap strategi komunikasi berdasarkan umpan balik dan perkembangan dalam pembelajaran online. Dengan perhatikan aspek-aspek ini, kita dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dalam konteks pembelajaran online.